Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul beribadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita akan awali ibadah kita di dalam doa. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Oleh karena dari Tuhanlah kita menerima segala berkat-Nya, pertolongannya, dan kasih-Nya. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang berkumpul di hadapan-Mu untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami, Tuhan sucikan, kuduskan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Oleh karena di hadapan-Mu kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Baik puji-pujian kami, doa-doa kami, dan firman Tuhan yang hendak kami dengarkan bersama. Biarlah kami semua boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan, supaya hati yang gundah gulana boleh diberikan sukacita, supaya kami yang merasakan beban yang berat boleh merasakan kelepasan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Dengan tetap berdiri, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya ajak kita sama-sama untuk boleh menyembah Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kita jaminan yang mulia. Mari kita naikkan pujian ini. Jaminan yang mulia telah Engkau beri Tuhan bagi setiap kami. Engkau Yesus milik kami. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh
duduk kembali. Terima kasih. Kita bersyukur kita punya Allah yang telah menyelamatkan setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Tuhan mengenal setiap kita. Tuhan mengenal lebih dari orang yang terdekat sekalipun. Dia Allah yang menerima kita apa adanya. Dan kasih-Nya selalu memberikan kita kekuatan. Dan selalu memulihkan hidup setiap kita. Kita percaya. Dia Allah juga yang tidak pernah melihat rupa, tidak pernah melihat harta, tapi Dia melihat setiap hati kita. Mari kita naikkan pujian. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima. Aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Musik saja mengalunkan pujian ini. Mari saya berikan waktu untuk setiap kita masing-masing. Dia Tuhan, bukan Tuhan yang jauh dari setiap kita. Mari naikkan doa kita, permohonan kita. Dia Allah yang dekat dengan kita. Dia Allah yang mengenal setiap kita. Walaupun kita tidak pernah bilang apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau. Tuhan mau kita katakan apa yang menjadi pergumulan setiap kita, apa yang menjadi kerinduan kita. Mari saya kasih waktu kita sama-sama untuk boleh berdoa, menaikkan doa kita kepada Tuhan, doa permohonan kita kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari jemaat katakan dengan segenap hati, Kau Tuhan, bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau
sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah memandang setiap harta kita. Bukan melihat rupa kita, bukan melihat apa yang kita bisa, bukan. Tapi Allah melihat setiap hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima firman-Nya. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, basuh aku, luruskan jalanku, luruskan hatiku, biar kami boleh dijadikan seperti emas dan permata. Mari kita naikkan pujian ini, doa ini, biar ini jadi kerinduan setiap kita setiap harinya. Kita naikkan pujian ini, basuh aku di dalam basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, jamah bibir, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu, ku rindu kemuliaan-Mu, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Sekali lagi kita akan puji, basuh aku di dalam darah-Mu Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu, ku rindu kemuliaan-Mu, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya.
Naikkan di hadapan-Mu Tuhan sesungguhnya menjadi doa dan kerinduan kami. Hasrat terdalam yang ada dalam hati kami. Kami rindu kami memiliki hati seorang hamba. Karena kami sadar sesadar-sadarnya Tuhan, tidak ada satupun posisi tawar dalam hidup kami kecuali kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih menjelang perayaan Paskah ini Tuhan. Engkau membawa kami pada sebuah reminder yang terbaik yang harus dan ada di dalam hidup kami untuk hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicara kepada kami, urapi telinga rohani kami lebih daripada telinga jasmani kami mendengar. Jamah kami, puaskan kami dengan apa yang kami butuhkan hari-hari ini untuk kami menjadi kuat melangkah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang rindu diberkati untuk menjadi berkat, mari kita katakan amin. Ya. Saya boleh pakai mic ini aja. Kasih. Ya. Shalom, selamat pagi. Belum? Oh ya. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Suara saya juga cukup kuat sih ya. Selamat pagi Bu Elizabeth. Wah, sahabat saya ada di sini ya. Oke. Baik, inilah keluarga saya, Bapak Ibu. Kalau nanti ketemu di jalan ya, kalau dengan Bu Elizabeth mah udah lama kenal ya. Nanti kalau pas ketemu boleh hai dan sebagainya ya. Baik, kita akan belajar pada pagi ini, yaitu sesuai dengan tema di hari-hari menjelang Paskah ini adalah yaitu hati seorang hamba. Memulai renungan kita pada pagi ini, kita akan menyaksikan video yang adalah visualisasi dari firman Tuhan yang menjadi dasar dari pembelajaran kita pada pagi ini. Silakan boleh dilanjutkan. Putar, kita lihat video dalam 2 menit ya ke depan. Saat ini 1 hari sebelum hari raya Paskah, Yesus tahu waktunya sudah datang, di mana Dia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapaknya. Dia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot, tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku, basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi.
kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, kalian semua sudah bersih, kecuali satu. Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Ayat yang ke-4 sampai 17, dan nats kita adalah dari ayat 16-17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat dari video tadi adalah sebuah peristiwa yang terjadi sesudah Yesus mengalami pengeluk-elukan. Betul nggak? Masuk ke Yerusalem. Nah, dia berkendara dengan keledai. Dia hamparkan semua kain. Wah, semua mengeluk-elukan. Sang raja, sang raja. Tetapi menjelang beberapa hari masuk pada masa-masa penderitaan, yaitu Paskah. Kira-kira ini hari Kamis deh. Tinggal beberapa jam lagi. Ada hal yang dilakukan Yesus, yaitu dia melakukan pembasuhan kaki yang tidak lazim dilakukan oleh seorang pemimpin. Tetapi mengapa itu dia lakukan? Mari kita melihat dari apa yang tadi dalam video tadi dan dia sampaikan. Yesus sadar bahwa hari-harinya sudah makin dekat. Dia tidak lagi bersama dengan murid-muridnya lagi. Tugasnya sudah hampir selesai untuk mempersiapkan atau untuk membuat jalan keselamatan. Dia harus sampai pada titik, yaitu dia menanggung penderitaan seperti yang direncanakan atau yang sudah yang dilakukan atau harus dilakukan bagi seorang utusan. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Saya mengarahkannya kemana, saya? Ya. Yang pertama, dia sadar bahwa murid-murid ini pasti akan terjadi atau mungkin bisa muncul rasa saling mencurigai satu sama lain. Karena itulah dia membasuh kaki yang pertama. Dia punya maksud, hariku makin dekat, aku gak bisa lagi nungguin murid-muridku. Aku mau menanamkan bahwa mereka harus saling mempercayai satu sama lain. Jangan ada yang naruh siapa sangka dan curiga. Oh, Petrus kayaknya lebih hebat deh. Oh, Yohanes deh yang paling dikasih. Tidak. Saling mempercayai, saling membasuh kaki, saling membersihkan, saling memperhatikan. Yang kedua, dia sedang mengajar para murid untuk saling menghargai dan saling menghormati. Sama rata, sama rasa. 12 orang ini adalah orang yang sama, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Tuhan dia tempatkan masing-masing dengan potensi, keunikan, kemampuan untuk dia berperan melanjutkan pengajaran yang Yesus sudah ajarkan kepada mereka. Yang pertama, saling mempercayai. Tidak boleh ada siapa sangka dan saling mencurigai bahwa ada niatan buruk di antara mereka untuk saling menghancurkan atau untuk saling saling membinasakan atau saling menyakiti. Yang kedua, menghormati dan menghargai. Yang ketiga, Tuhan Yesus tahu bahwa hari-harinya makin dekat dan tidak lagi bersama-sama secara fisik. Dia memberikan sebuah keteladanan.
dia memberikan keteladanan pentingnya sebuah servanthood leadership, pemimpin yang melayani. Kalau engkau mau jadi pemimpin, engkau harus ada yang paling terakhir. Kalau engkau mau jadi pemimpin, engkau jadi pelayan dari semuanya. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, hari-hari ini begitu sulit untuk kita menemukan pemimpin yang servanthood leadership. Ketika tema ini diberikan Bu Esther pada saya tahu ini sebuah kebutuhan. Kebutuhan di mana? Di gereja kita. Kebutuhan di mana? Di dunia masyarakat kita. Di mana? Di dunia politik kita. Pemimpin saling menghancurkan dengan pemimpin yang lain. Tetapi bukan tidak ada. Sekarang ini sulit ditemukan seorang pemimpin yang berhati hamba. Yaitu apa? Melayani. Siapa? Nanti kita akan belajar ciri-ciri sebagai seorang hamba ya. Inilah apa yang kita lihat dari Yohanes 13 tadi. Nah, hati seorang hamba. Kalau pesan itu diberikan, diteladankan, disampaikan pada saat dia bersama-sama muridnya, apakah itu masih berlaku sampai hari ini? Masih berlaku. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari pemimpin-pemimpin yang benar-benar memiliki hati hamba. Ini anak-anak muda. Dari mana ini? Dari Papua. Bu, Papua. Oh, Kupang juga ya. Nanti Juni saya ke Jayapura lagi. Saya sudah ke 4 kali ke Jayapura, Manowari, Sorong ya. Tuhan sedang mencari anak-anak muda untuk menjadi penerus kegerakan generasi kita. Tetapi dia tidak hanya pandai, tetapi dia harus berhati hamba. Dia harus berani menempatkan Tuhan sebagai Tuhannya. Hari-hari ini kita sedang butuhkan di dalam kekristenan kita. Hari-hari sedang kita butuhkan di dalam pemerintahan kita. Hari-hari ini sedang dibutuhkan oleh bangsa kita. Sekali lagi dalam Yohanes 13 tadi dikatakan apa yang disampaikan oleh Yesus di perikop terakhir, dari ayat terakhir di dalam pembacaan kita. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Sesungguhnya atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Di dalam perjalanan saya di berbagai kota, nanti siang kami sudah ke Semarang, minggu depan sudah di Boyolali, minggu depannya lagi di Jogja, minggu depannya lagi mungkin balik ke sini untuk bersama dengan anak-anak di Lebaran ya. Tadi saya belum selesai. Kami tinggal di Dadali, 2 anak kami tinggal di sini dan kami di Semarang. Pada masa-masa Covid, saya kenal hukum di dalam pergerakan perempuan. Karena di Semarang lah saya menemukan, tadi bilang ya, saya menemukan yaitu sebuah komunitas pelayanan namanya Women Movement. Visi ini saya dapat ketika saya berdoa di Getsemani di GIA Sindoro, Gereja Isa Al-Masih di Jalan Sindoro. Saya berdoa dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, aku mau menyelesaikan sisa hidupku ini untuk apa? Gak mungkin aku di belakang suamiku terus sepanjang berapa puluh tahun kami pelayanan. Ketika saya berdoa ada kesan yang kuat sekali dari Tuhan, perempuan. Saya mulai berdoa, Tuhan, bagaimana memulai perempuan? Banyak perempuan-perempuan pemimpin yang sekarang ini. Tetapi bagaimana perempuan semakin hebat, bukan lagi maksimal tetapi dominan. Membuat laki-laki insecure, membuat laki-laki tidak merasa aman karena ketika perempuan maju. Bagaimana membuat perempuan maju tetapi tetap dalam posisi humble, posisi di dalam kepenolongannya, bukan kepemimpinannya. Dan itulah yang saya kirim sekarang ini, yaitu Women Movement. Kenal dengan buku Mala di dalam pergerakan ini dan saya tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang mudah. Latar belakang budaya, ya, kemudian yang turun-temurun terjadi di dalam stigma perempuan, itu pun harus digempur pelan-pelan. Dan itulah yang satu saya sampaikan. Kita rindu setiap orang ada di dalam posisi ini. Hamba yang menyadari bahwa dirinya tidak lebih tinggi dari tuannya. Kalau seorang perempuan, seorang laki-laki hebat, maka Tuhanlah yang membuat dia hebat. Amin. Ya, itu yang sebenarnya Tuhan rindukan di hari-hari ini.
Itu yang Tuhan rindukan untuk ada. Tetapi bagaimana menemukan seorang pemimpin atau kita, umatnya, anak-anaknya, ya, ini pemuda-pemudanya, terus memiliki hati hamba? Karena menurut Michelle Kowis di dalam bukunya Mawas Diri, ada kekuatan besar yang terjadi yang ada di dalam diri seorang manusia. Gimana sampai ini? Iya. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan kasih. Halo anak-anak muda, di dalam dirimu Tuhan kasih. Sebuah kerinduan passion yang tinggi untuk engkau menjadi berkat, berdampak. Gimana ya caranya aku mengembangkan potensiku sehingga aku bisa mengasihi dia, menolong dia, memperhatikan dia, membuat sebuah dampak positif. Itu ada kekuatan yang pertama. Itu ada di dalam diri kita. Semua orang pengen. Ya, teori betul ya, kita percaya pada teori kebutuhan Abraham Maslow. Tingkat yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Seorang manusia ingin berdampak, ingin berarti, ingin mengaktualisasikan diri di dalam kasih dan yaitu apa? Bagaimana membuat dunia makin indah dan bahagia. Bagaimana kita bisa mempengaruhi sekitar itu dengan sesuatu yang positif. Itu kekuatan yang pertama. Tetapi kekuatan yang kedua, katanya Michelle, adalah ada di dalam diri manusia itu ada sebuah rasa egoisme dan egosentrisme. Pementingan diri sendiri. Dia terus mengejar sesuatu untuk keuntungan diri. Bagaimana aku menjadi besar, bagaimana aku menjadi untung, bagaimana aku menjadi kaya, bagaimana aku menjadi terkenal, bagaimana. Dan itulah yang sebenarnya dua kekuatan ini terus berperang, Bapak Ibu. Mengapa ini saya bawa? Karena nanti kembali pada perintah tadi. Jadi di dalam diri kita terus ada peperangan. Pengen berarti, pengen berdampak, pengen menjadi alat untuk menyatakan perluasan kerajaan dan kasihnya, tetapi di dalam dirinya seorang manusia berdosa ada egoisme dan egosentrisme. Nah, terjadi sebuah pengerdilan. Egoisme ini didukung oleh apa yang dikatakan oleh Peterson dan Clausen, yaitu apa? Bahwa di dalam diri manusia itu ada 4 desire atau 4 hasrat. Saya langsung aja 4-4-nya saya. Ya. Ada 4 hasrat yang ada di dalam diri manusia yang itu terus ingin dikembangkan. Dan itu memunculkan sebuah pengerdilan diri dalam diri kita. Yaitu apa ibu-ibu, bapak-bapak? Hasrat untuk bertahan hidup. To live and to survive. Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Bagaimana aku bisa tetap sekolah? Bagaimana aku bisa tetap usahaku jalan? Ini ada sebuah hasrat yang kuat di dalam diri kita untuk bertahan. Gak mungkin gak ada. Karena itulah kita pengen kalau kita memulai usaha, usahanya sukses. Betul? Kalau kita ingin berumah tangga, rumah tangganya langgeng. Pasti itulah ada di dalam diri kita, hasrat. Yaitu untuk survive. Yang kedua, di dalam diri kita ini ada hasrat untuk memiliki sesuatu. Sudah punya rumah, ya udahlah cukuplah, nggak mungkin. Di dalam hati manusia ada satu kekosongan. Orang Jawa katakan atine manungsa iku kaya sumur sing tanpa dasar. Hati manusia itu seperti sumur yang tidak berdasar untuk memiliki segala sesuatu. Bahkan tidak puas dengan apa yang dia miliki, ibu-ibu bapak-bapak. Karena sumur tidak berdasar. Kalau dimasuki rumah 3 kira-kira masuk nggak? Masuk. Nggak ada fondasinya, nggak ada dasarnya, blang aja tuh. Orang Jawa bilang, masuk apa bleng. Nggak ada puasnya. Dimasuki suami 5, masuk nggak? Istri 5, masuk. Hati manusia ingin memiliki segala sesuatu, tidak puas dengan apa yang dimiliki. Desire of possession. Karena itulah ketika punya uang 1 juta, terima uang 1 juta pertama tuh pasti bergetar sekali, betul. Tapi setelah itu terima yang kedua, biasa. Terima 10 juta, wah matanya bersinar-sinar. Terima yang kedua udah biasa, karena ini sudah ada. Di dalam hati kita, dalam keperdosaan kita ada seperti ini, memiliki sesuatu. Yang ketiga, ada hasrat untuk berkuasa. Desire of power. Tadi,
Kembali merujuk apa yang disampaikan, apa yang Tuhan lakukan dalam pembasuhan kaki tadi. Hargai, hormati, karena di dalam dirimu tuh ada the power of, ya ini ya, ada desire for power, yaitu kamu ingin menguasai orang lain. Kamu ingin berkuasa. Kamu ingin apa? Mungkin memperbudak yang lain. Ini ada di dalam diri manusia. Dan yang keempat adalah hasrat untuk diakui dan dihargai. Desire of recognition. Mari kita bayangkan Tuhan mau memulihkan umatnya untuk kembali memiliki hati hamba. Di tengah-tengah pertentangan di dalam keadaan kita sebagai manusia, ada kekuatan kasih yang besar, tapi juga ada kekuatan egois yang besar. Dan puji Tuhan, kita diciptakan Tuhan dengan kasih-Nya. Amin. Kekuatan inilah yang Tuhan berikan pada kita. Kasih Allah menumbuhkan hasrat untuk mengasihi Allah dan sesama. Itu sebenarnya yang Tuhan mau. Suami saya kena COVID 2021. 1 bulan di rumah sakit bersamaan dengan pendeta Pastor Benianto. 1 minggu di ventilator. Kesempatan hidup hanya 37%. Anak-anak, saya waktu itu baru hanya berdua di Semarang, anak-anak di Bandung. Dan Bapak Ibu tahu, saya tidak kena sama sekali. Kami berdua kemana-mana. Kami membagi sembako, itu ingat saya terakhir kali perjalanan kami. Ini di tanggal-tanggal ini, Februari masuk Maret. Dia masuk rumah sakit 3 Maret. Ketika itu sudah di terakhir, ada acara Women IGD, saya menjadi host. Pembicaranya adalah, saya ingat sekali Vivi Raharja. Saya bilang, Bu Vivi, saya tinggal karena sudah ada orang klinik datang. Periksa suami saya pertama, langsung garis 2. Oke, sekarang Bu Ningsi, saya ternyata negatif. Saya bilang sama suami saya, tenang, saya akan rawat. Udah isolasi aja di rumah. Tapi ternyata batuk itu Kamis, Jumat sudah batuk. Batuknya mungkin dengar dari tetangga manapun. Tidak ada gejala apapun, sesak nafas tidak ada. Sabtu subuh, saya hanya doa di hadapan Tuhan. Tuhan kasih hikmat, saya nggak pernah ngurusi orang sakit. Suamiku nggak pernah sakit, anak-anak juga nggak pernah sakit. Saya tidak pernah mengenal rumah sakit di Semarang ini yang mana. Tunjukkan saya. Doa. Dan ternyata saya ditunjukkan di rumah sakit Cipto Pati Wilasa, Dr. Cipto. Rumah sakit sederhana sekali, Bapak yang pernah mungkin Bapak di Ungaran pernah tahu. Itu rumah sakit tuh banyak nelayan ininya, pasien-pasiennya, karena dekat sekali dengan daerah-daerah pelabuhan. Saya ditunjukkan ke sana pergi. Suamiku masih nyetir sampai di sana IGD, di PCR ternyata paru-paru sudah putih semuanya, tapi tidak sesak nafas. Masuk di IGD, akan masuk ke ruang isolasi, saya nyentuh tangan suami saya dalam nama Tuhan, tak pegang tangannya, wes apapun, mau ketularan. Saya doa sambil nangis, siapa tahu ini pertemuan terakhir saya dengan suami. Saya tumpang tangan, saya panggil Sam datang, tolong saya bantu itu. Setiap hari saya ke rumah sakit. Tidak bisa ketemu suami, tapi saya ke rumah sakit. Saya tanya dokter, gimana kondisi suami saya? Lihat aja Bu, lihat di monitor. Saya lihat monitor. Ternyata hari ketiga suami saya drop. Sudah di 80 saturasi. Tidak ada cara lain, harus ventilator. Bu Ningsih cepat tanda tangan. Apapun yang terjadi aku tanda tangan, karena aku percaya Tuhan sudah lakukan oleh rumah sakit. Banyak orang kata, jangan di ventilator, jangan, nanti gak pulang lagi. Udah, aku udah tanda tangan. Hari itu saya kumpulkan anak-anak dan saya katakan, kita sepakat. Doa harus sepakat. Kalau Tuhan memang melihat saatnya Pak Paulus istirahat, panggil pulang. Kita rela. Tapi kalau ada tugas yang belum selesai, pasti Tuhan sembuhkan. Dan ternyata di dalam titik yang terendah suami saya mengalami penglihatan. Engkau akan diperpanjang umur untuk mengasihi Allah dan manusia. Kesempatan. Dia seperti dibawa ke sebuah negara namanya Atlantis.
Di situ sunyi senyap, ada rumah-rumah bagus di situ. Kami seperti berempat itu datang ke situ. Kemudian kami mulai ramai menyapa tetangga-tetangga. Oh, jadi hidup kota itu. Dan suami saya katakan ketika dia sadar, dibangunkan oleh suster, dia kata, Tuhan akan membuat aku pulih. Halo Bapak Ibu, di dalam diri kita ada kedua kekuatan besar. Peperangan terus terjadi. Membuat kita egois, egosentris, pementingan diri sendiri, atau kita mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menciptakan kita dengan cintanya dan rencananya tidak akan pernah gagal, amin. Tuhan akan membawamu dan membawaku untuk memiliki hasrat, mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan segala keberadaan. Bagaimana caranya? Hamba. Kata asli dari hamba adalah dulos. Itu lebih dari rendah dari asisten rumah tangga. Saya punya asisten rumah tangga namanya Bu Ayi, orang Sunda asli. Ini sudah persiapan untuk puasa. Orangnya sangat saleh. Mungkin kalau tingkatan pinter dia nggak pinter, RAM-nya udah nggak bisa naik lagi, gampang lupa. Tapi satu, jujur dan saleh. Apapun yang saya katakan kadang belum selesai. Bu Ayi nanti ganti spray. Oh iya. Dia hanya satu kata ya, tidak pernah tidak. Walaupun belum nangkep apa instruksi saya. Karena apa? Dia mau taat. Saya sayang sama dia. Bu Ayi itu adalah istrinya satpam kami dulu, satpam komplek. Tidak pernah bekerja. Suaminya dulu adalah pegawai PTDI, tapi dengan pernikahannya dengan dia, istrinya yang dulu tidak terima dilapor ke bank. Jadi akhirnya dia di PHK menjadi satpam. Ayi ini tidak pernah kerja dimanapun dan tidak pernah kerja pada orang. Jadi saya melatih dari awal. Suaminya hanya bilang, Bu, karena waktu kami pindah ke Semarang, Relida tidak mau ada pembantu di rumah. Dia maunya hanya pulang balik. Karena dia kan kerja pagi, pulang malam. Saya ngapain? Makan kan di kantor. Saya harus ngurus orang, kalau hanya pembantu nginep di rumah, saya harus ngurus dia, lebih repot, Mam. Kalau ada pembantu yang pulang balik. Satu-satunya cara saya cerita sama satpam, saya butuh pembantu yang pulang balik. Nggak ada, Bu, saya nggak jamin orang sini. Coba saya tanya istri saya mau nggak. Ketika istrinya mau, itulah mereka kerja. Saya latih, saya ajarin dia. Dan dia hanya satu kata yang dibilang sama suaminya, Ibu itu orang baik, kamu harus baik sama dia, kasihan baik. Taatlah apa yang dia katakan. Dan sampai sekarang itulah yang saya lihat. Seorang hamba taat. Tidak ada kata lain. Hamba, kita adalah hamba Tuhan. Sambil menjadi pelajar, sambil menjadi ibu rumah tangga, sambil menjadi seorang pengusaha, sambil menjadi seorang gembala, kita hamba Tuhan. Hanya satu kata, yaitu apa? Ada beberapa syarat yang kita mau kerjakan untuk kita memiliki hati seorang hamba. Saya telah benar. Ya. Yang pertama adalah taat dan setia. Kadang-kadang Ayi tidak tahu apa yang akan dia kerjakan. Tetapi dia hanya berkata, ya Bu, tolong bikinkan nasi goreng anak-anak. Ya Bu, walaupun rasanya hanya kecap aja. Bu, itu nggak enak banget Bu, Ayi itu bikin. Ya udahlah, yang penting dia belajar. Yang pertama adalah taat dan setia. Kenapa? Karena seorang hamba tidak punya namanya hak untuk tawar-menawar. Halo, Bapak Ibu, kita dulu adalah budak dosa. Kita tuh sudah ada di pasar budak. Kita dikuasai dan kita ini tidak punya hak apapun kecuali ada orang yang datang membayar kita, mengeluarkan dari pasar perbudakan, dan kita menjadi orang merdeka. Dan itulah kita sekarang. Paskah ini memperingati, mengingatkan kita betapa kita sudah diambil dari pasar perbudakan. Kita dilepaskan menjadi orang merdeka dan kita menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau dulu hamba dosa adalah kita menghadap sana, sekarang kita berbalik. Berarti apa? Tidak punya hak tawar. Status kita adalah status yang harus hanya satu, taat Tuhan.
Tuhan, apa kata Tuhan untukku? Kami membangun rumah di Dadari itu tahun 2011. Itu adalah rumah impian saya. Tahun 2014 kami dipaksa oleh lembaga untuk meninggalkan rumah, pindah ke Semarang. Ibu-ibu pasti tahu lah hati kita ini loh, ngerti gak? Tiap kali, tiap malam tuh saya hanya lihat rumahku. Waktu itu ya, baru dibangun. Aduh, ini rumah impianku, aku seneng banget, hobi banget. Tapi 3 tahun kami tinggal, kami harus pergi. Dan saya akan bilang sama Tuhan, aku taat. Saya nggak mau noleh ke belakang untuk menjadi seperti istrinya Lot. Tuhan, aku tuh seneng banget loh dengan rumahku. Halamannya 4 meter ke belakang, cukup luas. Ya tidak, ya kita tidak hanya lantai 1 untuk 1 kamar tamu kalau ada. Tapi aku merasa inilah rumah impianku. Aku harus meninggalkan. Saya amati satu persatu ruangan-ruangan di mana aku menatanya. Tapi dikatakan di sini, itulah ujian bagi kita. Apa yang mengikatmu? Sehingga kita kadang-kadang sulit untuk melepaskan untuk taat. Tapi pada pagi ini Tuhan katakan, kalau engkau mau menjadi seorang yang memiliki hati seorang hamba, taatlah dan setia dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun sepertinya tidak menyenangkan. Kalau saya dan suami tidak pindah ke Semarang, Bapak Ibu, saya tidak akan pernah menemukan sebuah visi baru untuk Women Movement. Karena itu saya temukan bukan di Bandung, tetapi di Semarang. Dan itulah yang saya lihat. Terima kasih Tuhan, dengan kerelaan engkau pasti akan menyatakan sesuatu yang besar. Yang kedua, kita bisa memiliki hati seorang hamba. Maka yang kedua, pesan Tuhan pada masa-masa seperti tadi, peristiwa pembasuhan tadi, yang kedua kita lihat adalah rendah hati. Kemuliaan gitu loh. Yesus itu dengan segala kemuliaannya meninggalkan segala kemuliaannya, mengosongkan dirinya, bahkan taat mati di atas kayu salib. Itu adalah kematian terkutuk. Dan itu dia lakukan. Keteladanan sudah dia berikan pada kita. Apa yang kita lakukan tidak ada artinya apa-apa kalau tidak seizin dan perkenan Tuhan. Percayalah. Kita mungkin punya impian yang luar biasa. Tapi mari kita melihat ketika kita merencanakan sesuatu, ada Tuhan. Yang itu adalah berdaulat atas segala sesuatu dalam hidup kita. Tidak mungkin jadi tanpa perkenanan Tuhan kita. Karena itu kalau engkau dipercaya untuk sekolah, engkau dipercaya untuk ada sebagai pengusaha, engkau dipercaya sebagai seorang hamba Tuhan, engkau dipercaya sebagai seorang politisi. Ya, saya tahu Bu Elizabeth politisi. Mari kita melihat ada Tuhan di atas semua yang kita kerjakan. Kalau dia berkenan, izinkan dia berkenan, izinkan dia berdaulat, maka Tuhan akan melapangkan semuanya. Amin. Katakan sampai kiri kananmu, mari kita minta perkenanan Tuhan. Ya, apa yang sedang dalam impianmu, rencanamu, ya. Ketika Samuel satu saat saya datang, Mam, aku pengen banget ke Australia, aku mau kerja. Tapi saya tahu hatinya, dia hanya katakan, kalau Tuhan berkenan, semua akan dipermudah. Jadi nggak usah ngoyo, saya bilang gitu. Udah, percaya aja sama Tuhan, ya. Tuhan akan atur semuanya. Yang ketiga, fokus kepada Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita mau bisa berpindah fokus. Sudah usaha, ternyata nggak sukses. Kita mulai mengalihkan fokus dan menyimpang. Itu hanya fokus apa yang dikatakan oleh tuannya. Bu Ayi sering dipengaruhi oleh tetangga sebelah. Karena saya tidak pernah ada kan hanya 2 minggu sekali ke sini. Dia katakan, ayo kerja di tempat saya aja. Ibunya kan nggak pernah ada. Tapi apa kata Ayi? Saya sudah berjanji waktu suami saya masih hidup. Oh ya, suaminya meninggal ini, Bu. Suaminya meninggal. Dan saya katakan sama dia, bayangkan kalau kamu tidak bekerja dengan aku, kamu gak punya penghasilan.
Tapi dengan bekerja engkau punya aku yang memperhatikan. Kadang saya tanya, kau masih ada beras kan? Ini saya kata tadi, kemarin saya titipkan gula dengan minyak. Nih, nanti kalau kamu bikin kolak, kamu mau goreng sesuatu. Artinya apa? Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada teman-temannya Tuhan. Jangan fokus kepada apa yang di samping kiri kanan, bahkan apa yang pernah diperbuat. Tapi fokus pada sumber itu. Bapak Ibu, seringkali kita menuntut Tuhan untuk minta wujud, padahal bukti itu sudah diberikan. Paham nggak di sini? Bukti kasih Allah itu sudah dinyatakan dengan kematiannya di atas kayu salib dan bangkit bagi dosa-dosa kita. Tetapi kita masih terus nuntut, Tuhan mana buktinya, mana wujud kasih-Mu. Tapi mari kita fokus ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita hanya melihat, aku mau Tuhan disenangkan. Aku mau tetap memandang pada Tuhan, apapun sekalipun hasilnya mungkin tidak seperti yang aku harapkan. Fokus. Berarti kita totally 100%. Hari-hari ini banyak sekali orang Kristen hidup di dalam dua kepribadian. Tidak fokus. Hari Minggu sekarang ini kita sangat diselebrate, kita dikuatkan. Tetapi apa yang terjadi dengan esok sampai hari Sabtu? Engkau mulai dipengaruhi dengan apa yang terjadi di sekelilingmu, dengan apa kata orang, dengan apa kata atasan, dengan apa kata teman, dengan apa kata YouTube, dengan apa kata yang ada di viral-viral semuanya ini. Engkau mulai goyang. Tapi pada pagi ini mari kita menempatkan kita menjadi hamba Tuhan, hanya fokus nama Tuhan dipermuliakan. Kalau jadi sukses, puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau gagal, puji Tuhan, ada kesempatan kita untuk terus berupaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Itulah yang membuat kita damai sejahtera. Banyak sekali orang Kristen undung karena tidak fokus pada Tuhan. Fokus pada tadi loh, hasrat tadi loh. Ada 4 hasrat tadi. Gimana hasratku ini bisa tercapai? Bagaimana hasrat ini bisa terlaksana? Tapi tidak lagi memandang, aku mau memandang kepada Tuhan atas segala sesuatu dalam hidupku. Yang keempat, bersedia setiap saat. Kapanpun saya meminta Bu Ayi datang, saya atur dia 1 minggu 3 kali datang. Tapi kalau ada saya, dia tiap hari datang. Karena rumahnya di Cimahi, kami bantu transport. Sekali transport 8.000. Karena kalau saya nggak ada, makanya anak-anak hanya 3 hari saja, supaya tidak memberatkan anak-anak. Bu Ayi datang besok, karena besok saya ada acara di rumah, bantu saya. Oh iya Bu, siap. Tapi pada suatu saat Bu Ayi jangan datang, cukup aku saja, anak-anak jangan datang. Karena kalau engkau datang memberatkan anak-anak untuk transport. Dia katakan, iya Bu, siap. Artinya apa Bapak Ibu? Siap sedia berarti siap ketika kita dipakai, tapi juga siap ketika kita tidak dipakai. Banyak orang siap untuk dipakai, tetapi ketika tidak dipakai dia marah. Dia mulai gerenyem. Dia memunculkan alibi. Dia mulai mengata-ngatain, aduh sekarang ini saya enggak. Sorry ya, ini misalkan contoh. Biasanya aku WL ini kok aku enggak dipakai. Ada nggak yang salah dengan diriku? Jangan-jangan Ibu Esther udah nggak sayang lagi sama aku. Jangan-jangan halo. Ini ibu-ibu yang banyak, perempuan banyak main perasaan, tapi bapak-bapak juga bisa kan? Kita mulai memunculkan asumsi, kita mulai memunculkan pikiran-pikiran negatif, kita mulai menghembuskan gosip-gosip. Karena apa? Kita tidak bersedia setiap saat, tetapi hanya siap untuk dipakai dan tidak siap untuk tidak dipakai. Dalam perjalanan pelayanan saya di LPM ini 34 tahun, tidak selalu mulus. 11 tahun di Jakarta, kami merintis pelayanan profesional. Saya duduk menerjemahkan materi, kebetulan itu orang-orang Amerika harus jadi pembicara. Tiba-tiba ada seorang datang, teman staf. Halah, hanya kayak gini aja. Saya katakan, saya langsung bilang, terima kasih. Tapi mau nggak kamu bersedia menggantikan saya? Duduk, terjemahkan. Setelah itu dia speechless. Dia tidak berani ngomong apa-apa. Karena saya tahu saya fokus sama Tuhan. Kalau nggak terima dengan pekerjaanku, silakan gantikan.
dan ternyata dia tidak berani melantikan. Mari kita siap sedia. Ada saatnya kita dipakai oleh Tuhan. Ada saatnya kita dipercayai untuk melakukan sesuatu. Tapi siapkah kita kalau suatu saat Tuhan, Ningsih bukan kamu, tapi dia. Samuel bukan kamu, tetapi dia. Kakakmu, adikmu, saudaramu, pendetamu, gembalamu, temanmu. Mungkin tugas itu dialihkan. Hati kita jangan nyeri, Bapak Ibu. Karena kita hanya apa? Hamba. Artinya kita total taat dan setia. Hari-hari ini dunia sedang membutuhkan kita. Kekristenan sedang membutuhkan hamba Tuhan. Mari kita memberikan diri kita apa yang kita bisa. Mari kita membangun sebuah ketaatan dan kesetiaan. Karena tidak ada nilai tawar, hak tawar dalam diri kita kecuali kita taat. Mari kita membangun kerendahan hati. Karena apa? Karena segala sesuatu terjadi hanya seizin Tuhan kita. Yang ketiga, mari kita fokus. Jangan mau dialihkan dengan hadis kita yang membuat kita menyimpang. Dan yang keempat, bersedialah setiap saat ketika engkau dipakai ataupun ketika engkau mungkin tidak dipakai. Karena itu sangat bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ada satu ayat sebelum kita berdoa. Kita baca bersama-sama menjadi reminder bagi kita semua. 2, 3. Demikianlah hendaknya orang yang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Mari kita berdoa. Apakah ada solo yang akan menyanyikan lagu? Yes. Kita akan masuk pada refleksi pribadi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya lagu ini menolong kita, mengantar kita membangun kembali gereja. Hari ini Tuhan sangat sayang sama kita. Menjelang Paskah ini Tuhan memberikan reminder bagi saya dan saudara untuk kembali memiliki satu kata, hamba Tuhan. Itu ada di dalam hidup kita. Tuhan mau kita memiliki ketaatan dan kesetiaan. Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati, karena segala sesuatu itu terjadi seizin dan seperkenan Tuhan. Tuhan mau kita hanya fokus kepada Dia untuk dipermuliakan, dan kita hanya melakukan apa yang Dia perintahkan. Dan Tuhan mau bersedia, kita bersedia setiap saat. Tuhan, ku datang bertunduk. Dari 4 poin tadi, apakah yang saat ini sedang kita perjuangkan dalam hidup kita? Kedalaman hatiku, inilah aku. Mungkin kita kadang-kadang bersungut-sungut, Namun tujuan kita melakukan, tetapi kita sebenarnya sedang tidak dalam ketaatan. Kita melakukan dengan terpaksa, atau kita melakukan dengan motif yang berbeda. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, Engkau mau memulihkan hati kami, Tuhan, untuk kembali bersama-sama. agar ku setia. Hati kami di dalam hati-Mu, dan hati-Mu ada di dalam hati kami. Hati kita berpaut untuk kami benar-benar, Tuhan, untuk Tekad di hatiku,
melihat setiap hati yang ada dalam ruangan ini. Matamu menjelajah ruangan ini dan Engkau mencari setiap orang yang berseru minta kekuatan, Engkau akan menjamah. Selidiki kami Tuhan. Kami yakin dan kami sadar di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok ini, tidak mudah bagi kami untuk terus bertahan hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Ada banyak tantangan-tantangan yang berat yang terus terjadi. Tetapi Engkau berikan sebuah reminder bagi kami pada pagi ini. Kami mau taat dan setia. Sekalipun Tuhan kadang-kadang kami merasa bergejolak, kami ingin memberontak, kami ego kami kadang-kadang melawan. Tetapi pada pagi ini mari Bapa Kau jamah. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang memberontak di dalam Tuhan. Kami sedang bersungut-sungut oleh karena sesuatu tidak terjadi seperti yang sedang kami alami, yang kami rindukan. Tuhan, bangun kami Bapa untuk kami tetap menempatkan Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami. Kami bersungut-sungut, kami marah, kadang-kadang kami mundur, kami undur oleh karena kami mengalami sesuatu yang tidak seperti yang kami harapkan, atau sebuah kesuksesan dan kami merasa itulah hasil karya kami. Bawa kami untuk fokus kepada Tuhan. Lihat kami Tuhan, kalau ada ego kami yang menempati tahta hati kami lebih daripada tahta hati yang ditempati Tuhan, ampuni kami. Kuasai kami kembali dengan Roh Kudus-Mu, arahkan kami sehingga kami hidup di dalam pembinaan Roh Kudus untuk berjalan maju bersama dengan Engkau. Terima kasih, kami mau memiliki hati yang sedia setiap saat, sekalipun mungkin tidak seperti yang kami harapkan, sekalipun mungkin seringkali kami tidak dimengerti, sekalipun kadang-kadang memahitkan hati kami. Tapi pada waktu Engkau telah memberikan teladan, Engkau tidak pahit. Orang-orang yang bersorak-sorak memelulukan Engkau, orang yang berteriak-teriak menyalibkan Engkau, dan Engkau tidak mengalami pemahitan. Mari Bapa jamah setiap kami yang hari-hari ini mungkin kami mengalami pemahitan, oleh karena kami sering tidak dimengerti, tidak dipedulikan, tidak lagi diperhitungkan, merasa tersisihkan. Tetapi kami mau Tuhan, hari ini, hari-hari selanjutnya, kami memiliki hati seorang hamba, siap sedia untuk dipakai maupun tidak dipakai. Kami mau tetap setia menyembah Tuhan. Kami dan seluruh keluarga kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan siap untuk menjadi berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Ningsih untuk firman Tuhan yang sudah menegur kita. Firman Tuhan yang selalu terus mengingatkan setiap kita. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan kita rindu setiap kita boleh menjadi seperti Tuhan Yesus, memiliki hati hamba. Ini perlu kita renungkan dalam-dalam bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, bagaimana Tuhan Yesus mau melayani murid-muridnya. Demikian juga perlu direnungkan, Tuhan Yesus mau melayani kita secara pribadi. Sebelum kita bisa melayani orang lain, kita perlu merasakan kasih Tuhan yang melayani kita. Terima kasih buat Ibu Ningsih yang sudah melayani kita, dan Tuhan memberkati firman-Nya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Minggu depan firman Tuhan akan dibawakan oleh saya sendiri, dan Rabu pagi ada doa pagi jam 6 sampai jam 7 melalui Zoom, dan kita berdoa pada bulan ini, akhir bulan ini kita akan bersama mengikuti ibadah Jumat Agung
pada tanggal 29 dan juga Paskah tanggal 31 Maret hari Minggu. Ya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Terima kasih juga bila ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir tempat ini. Kami menyambut dengan hati yang welcome. Ya. Bisa kita beri tepuk tangan bagi Bapak Ibu yang hadir pertama kali. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus terus berbicara kepada kami mengenai bagaimana kami memiliki hati seorang hamba seperti Tuhan Yesus. Di dalam lingkungan kami, di dalam peran kami, siapapun kami belajar menjadi seorang pelayan. Mulai dari kami sebagai pemimpin ataupun kami sebagai jabatan yang terendah sekalipun, kami belajar untuk melayani, memiliki hati seorang hamba. Tuhan berkati Ibu Ningsih dan keluarganya, Bapak Paulus, juga anak-anaknya, Relida dan Samuel. Berkati mereka, pakai mereka sebagai alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan sertai kemanapun hamba-Mu ini pergi melayani, boleh membawa nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mengharap dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Saya undang kita sama-sama, kita tutup ibadah kita siang hari ini dengan pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku bawa Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita bersama satukan hati menutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap lagu, pujian, setiap doa, setiap firman yang boleh kami terima
berkati, meteraikan di dalam hati kami. Tuhan, Engkau mengenal kami secara pribadi. Mungkin hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau mengenal setiap diri kami pribadi. Engkau mengenal pergumulan kami, tantangan kami, kesulitan kami, apapun yang kami hadapi. Kami berdoa, Tuhan menjamah hati kami. Biarlah hati yang gundah gulana boleh dikuatkan, dihiburkan, diberikan sukacita. Tuhan, kami percaya Engkau sebagai gembala kami yang baik, pemimpin kami yang baik. Bahkan Engkau rela memberikan teladan, merendahkan diri sebagai seorang hamba, rela berkorban, menyerahkan nyawa-Mu bagi kami, orang yang berdosa. Biarlah kiranya setiap kami juga boleh belajar memiliki hati seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Berkati para pelayan Tuhan. Berkati pekerjaan daripada bapak-bapak atau suami-suami kami. Berkati setiap ibu-ibu rumah tangga yang melakukan tugas aktivitasnya. Berkati anak-anak kami atau pemuda-pemudi kami yang masih studi dan belajar. Berkati mereka boleh belajar dengan baik, boleh berhasil di dalam cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan kami yang kami berikan dengan segala ketulusan hati, boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Kami mengingat bagi saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Kami mengingat bagi Ibu Mimi yang sedang dirawat di Singapura. Tuhan, tolong kuatkan hatinya, jamah, berkati keluarganya, berkati pengobatan yang dia lakukan dan dia terima. Terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi, di mana kami tinggal, kami hidup, kami melayani. Berkati bangsa ini. Kami berdoa, Tuhan yang memilih, menentukan pemimpin, presiden yang akan datang, yang akan memimpin bangsa ini. Tuhan pakai dan urapi, boleh memimpin bangsa ini dengan baik, dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Setelah kita boleh beribadah kepada Tuhan dengan segala ketulusan hati, kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua berkata, amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai pagi hari ini. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.